Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 13 November 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Baik, ini video kedua ya pada hari ini. Jadi bagi yang mau lihat ISG bisa nonton video sebelumnya. Ya, nanti akan video pertama saya upload duluan. Jadi kalau mau tahu ISG seperti apa, monggo silahkan cek ke sana untuk melihat lebih lanjut. Dan bagi Bapak Ibu yang mau join grup Telegram, monggo silakan cek link di deskripsi. Ya, di situ kita melampirkan link untuk grup dan channel. Bisa join di dua-duanya ya. Jadi channel itu untuk satu arah, untuk yang grup ya untuk diskusi nanti. Ya, jadi ya puji Tuhan lah. Jadi kita masih bisa dikasih cuan kemarin-kemarin ya. Walaupun beberapa hari saya sempat tinggal dulu itu grupnya, dalam artian karena memang saya lagi kurang fit dan ada keperluan lain, ya tetap bisa cuan teman-teman ya, walaupun memang ada 2 saham kita yang cut loss tapi sisanya ada cuan seperti itu ya. Jadi kalau nanti sampai waktu yang saya tentukan ya, sekiranya memang akan dijadikan grup berbayar bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah masuk sampai sebelum itu disahkan gitu ya. Jadi ya ada privilege akan free lifetime lah ya, terutama bagi keluarga besar sobat SD yang sekarang sudah entry ya, atau yang sudah masuk ke grup. Tenang aja, saya nggak akan ngapa-ngapain Bapak Ibu lah. Jadi itu udah privilege seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, kita langsung saja ke saham pertama, ada SRTG. SRTG ditutup di harga 2.590 dan perubahan harga positif 3,19%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Volume MA-nya ini dia sudah break ya dari volume MA. Bandar asingnya ini belum kelihatan tapi udah ada beberapa hari ini masuk ya, keluar nih dengan volume tipis. Bandar lokal juga masuk. SRTG dia di small akumulasi, yang beli BK, ZP, AKAG, yang jualan ada YU, BB, DP, AOCC. Baik, untuk SRTG ini cukup menarik sebenarnya ya. Jadi dia scallopnya, kalau Bapak Ibu inget ya, kalau di atas itu kan double top, ada yang nah kayak gini kan, ini double top nih hampir rata ya. Kadang kan ada yang double topnya miring. Nah ini sama posisinya, double bottom tapi ada miring gitu. Dengan neckline kita bisa bilang sebenarnya di area sini juga nih. Oke, nah ini area sini ya. Jadi ini udah break neckline gitu kan, jangan sampai jebol. Kemarin dia uji neckline, dia break. Dengan adanya akumulasi seperti ini tembok terakhir SRTG ada EMA 200. EMA 200 ini di harga 2.600. Jadi ini kalau di break ini udah diuji 1 2 3 masih gagal. Kemarin diuji lagi tapi masih gagal juga, 2.600 sayangnya ya. Jadi kalau bisa break, ini cakep, bisa ke 2650, 2660 dulu. Sementara ke sana arahnya ya untuk SRTG. Kalau ini break udah lebih cakep lagi, lanjut naik. Nah kalau kita mau cek dari dia punya target sebenarnya itu bisa ke ya ke area kuning 2760-an seperti itu ya untuk SRTG. Yang penting sabar dulu aja. Oke, ini udah ada akumulasi di akhir-akhir. Baik, selanjutnya ada Mayor ditutup di harga 2.400 dan perubahan harga minus 4%. Kita lihat dari volume, dia di atas volume MA. Bandar asing ini distribusi terakhir, bandar lokal juga distribusi terus ya. Mayor dia di big distribusi, yang jualan BP, BK, ODAZ, yang beli ada BQ, KZ, YP, AK, CC. Ya, ini distribusinya PP, BK cukup deras. Baik, untuk Mayor ini gimana Pak? Nah, kalau saya lihat ini potensinya kok double top ya, potensinya dia double top. Kenapa? Ya ini saya gambarkan. Oke, dia naik kenceng, terus sekarang retrace. Dia merah. Kalau besok dia lanjut, nah ini ya, kalau dia besok lanjut dan break dari neckline-nya di sini Mayor 2280-an ini, nah ini dia bisa double top seperti ini. Oke, lukisannya seperti ini.
Nah, tapi kalau dia bisa besok masih ada perlawanan dan dia uji lagi 2500, ini potensinya lanjut naik seperti itu ya. Jadi kalau mau entry ya ini agak rawan, kalau menurut saya agak rawan ya, dan ada distribusi beberapa hari terakhir ini menyebabkan memang mayor agak rawan untuk di entry sekarang. Lanjut, selanjutnya ada BNBR. BNBR ditutup di harga 70 dan perubahan harga minus 1,41%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar asing ini terus jualan, bandar lokal masuk tipis, tapi sebelumnya jualan terus. BNBR dia di normal akumulasi, yang beli CP, YP, ZPKI, yang jualan EP, EGR, IFTP. Ya, bandar di BNBR ini mulai sepi ya. Ini bandarnya cuma beli segini ya sehari, jadi mulai sepi. Atau ini yang guyur atau enggak saya nggak cek ya, karena itu tadi net. Jadi kalau net dia masih terhitung beli lah tipis. Nah, untuk BNBR ini potensinya dia kemarin sempat uji ke 77 gitu kan, sempat uji ke 77, 3 merah candle, volume menipis ya, tapi yang ini cukup besar jadi harusnya menipis dikit. Nah, ini area resist kalau dibilang ini breakdown, bisa dibilang breakdown juga ya, karena dia menurut saya dia 71 dengan 70 jadi breakdown. Nah, ini kalau dia nggak berhasil naik ya bahaya untuk BNBR. Dan untuk di BNBR sebenarnya ini kan dia pergerakannya cukup ini ya, gerakannya itu naik turun rambut segala macam ya. Kalau memang misalkan didapat harga dirasa rendah ya, saat dia terbang ya bisa dijual dulu. Kalau mau lebih baik di BNBR ini coba lihat candle gitu kan, lihat bentukan candle, cari titik entry di bawah, begitu dia naik ke atas ya udah jual dulu gitu ya. Ini lumayan kok ditektokin setiap harinya, tapi harus dipantengin ini BNBR karena bandarnya cukup ngeri gitu ya. BNBR 70, kalau supportnya dia jelas ada di 63, resist terdekat ada di 75, 71 ini, terus 75 ya untuk BNBR. Oke, selanjutnya ada BMSR. BMSR ditutup di harga 625 dan perubahan harga positif 3,31%. Kalau kita lihat dari volume, iya ini sama dengan volume MA. Bandar asing belum kelihatan ya, beberapa hari terakhir juga belum. Bandar lokal ada masuk tipis. BMSR jadi small akumulasi, yang beli YP, AZN, ILG, yang jualan CCOD, PDKK. Tapi ingat ini volumenya tipis sekali. Apakah ada potensi pembalikan arah? Yes, menurut saya ada berpotensi. Kenapa? Ya karena di sini dia juga lagi tertahan ya, tertahan dengan Fibonacci, tetapi memang dia mencoba naik, ada MA 200 yang menahan. Ada yang menahan dia. Nah, untuk BMSR ini kondisinya memang saat ini cukup jelek. Kenapa? Karena dia breakdown dari area sideways. Oke, dia breakdown area sideways. Kalau dia nggak segera masuk, ini bisa jadi jelek sekali. Tapi kalau dia bisa masuk ya, dia bisa masuk lagi ke atas, berarti kan dia fake out, terus habis itu dia break MA 200. Nah, ini berarti ya kan konsol naik, kalau break ke atas malah mantep ya. Jadi kalau dari sekarang nih masuk ke sini aja udah butuh 12% ya kan. Kalau dia bisa naik lagi sampai sini 61% ya. Jadi kalau dia nggak berhasil naik, kalau dia nyentuh sini terus dia turun, nah itu udah wassalam ya, lepas saja BMSR. Berarti dia gagal masuk ya, langsung turun, jatuh seperti itu. Oke, selanjutnya ada Bumi. Bumi ditutup di harga 185 dan perubahan harga minus 1,07%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar asingnya juga belum kelihatan, tapi ada yang masuk terus. Bandar lokalnya setelah masuk ini ada distribusi terakhir. Bumi dia di small distribusi, yang jualan BK, CC, CPLG, yang beli ZP, FZ, TSYU. Baik, coba kita cek dulu deh Bumi dari tanggal 7 Oktober.
Ya di sini ini ada mulai akun FZ di 181 dengan 246. Ya jadi ini juga sudah ditinggalkan sama bandarnya. Ya bandarnya Bumi ini udah berganti, udah bukan MG lagi kayaknya ya. Jadi pergerakannya kalau Bapak Ibu lihat udah nggak terlalu berombak gitu. Ini kan sadis ya. Naik turunnya bantingan yang ngeri, begitu terbang jual nih. Ya tapi sekarang lebih teratur, lebih sideways lah. Jadi untuk Bumi ini bisa dibilang ini ya, dia area aja kita mainnya di Bumi ya. 186 sampai 108 80 lah ya area-areanya dia nih. Jadi selama area di sini masih di atas sini, ini still good untuk Bumi ya. Areanya masih potensi rounding lanjut naik karena juga ada akumulasi ya. Ini bandarnya akumulasi di area sekarang seperti itu ya. Bumi terdekat, kalau misalnya dia bisa break terdekat ya udah jelas uji 200 ya. 200 dulu targetnya dari Bumi, semoga tercapai. Lanjut selanjutnya BBYB. BBYB ditutup di harga 915 dan perubahan harga positif 5,78%. Kita lihat dari volume, dia volume terakhir ini luar biasa spike di atas volume MA. Bandar asing ini terakhir dia di distribusi. Bandar lokal ada entry. BBYB dia normal akumulasi, yang beli AZ, CSAI, FS, yang jualan MG, CC, YP, PD ya. Jadi AZ yang naikin diguyur sama MG. Ya, BBYB ini dia terkena Fibonacci ya. Fibonacci di berapa, EMA 55 gitu kan, dia kena di sini ya. Sekarang kena retrace. Nah ini harus bisa segera di break lagi ya. Dia juga ada 940 nih, ada areanya dia nih, lihat ya. Begitu dia break, dia mencoba naik, cuma turun lagi dalam, naik gagal. Untuk BBYB ini dia di 915. Prosesnya kalau dia bisa breakout ke 940 atau 945 lah, itu bagus ya. Berarti dia apa? Dia ada rounding ya. Dan balik lagi, ini kondisinya sampai saat ini masih seperti ini. Jadi selama dia nggak drop di bawah ini ya, masih misalnya nanti dia rounding lagi, itu masih bagus gitu ya. Kalau dia masih rounding lagi ke arah atas, ini masih bagus. Seperti itu untuk BBYB. Lanjut, selanjutnya ada LP. LP ditutup di harga 208 dan perubahan harga positif 0,97%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar asing ini masih terus jualan, bandar lokal juga jualan. LP dia di normal distribusi, yang jualan PD, XL, ROCP, yang beli LG, YP, TFAK. Ya, jadi untuk LP ini sekarang kondisinya sideways ya. Sideways ini dari sini, ini sideways-nya untuk LP. Nah, LP 200 nih sebenarnya jangan sampai jebol ya. Saya tambah deh 200. Kenapa 200? Karena angka psikologis dan angka dari perubahan fraksi. Jadi kalau ini jebol ke bawah, naiknya akan sulit. Jadi jangan sampai jebol 200. Nah, kalau untuk LP sendiri mau entry sebenarnya ya masih bisa lah. Ya, entry-nya masih bisa karena risk rewardnya masih lebih besar rewardnya gitu. Tadi 4% cut lossnya, kalau kita naik target atas sideways ini ya 7% ya masih bisa. Nah kalau di 200 kuat, average down dan nanti akan rounding naik seperti itu ya. Untuk LP jadi ini masih sideways, saham-saham baru mudah-mudahan nggak makin turun aja lah gitu ya. Ini sideways bagus ya, manfaatin aja momentum sideways ini, beli di bawah jual di atas, jangan beli di atas jual di bawah gitu. Oke, seperti itu untuk LP. Lanjut selanjutnya ada SBMA. SBMA ditutup di harga 210 dan perubahan harga 0,00%.
Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, makin lama makin tipis. Bandar asing ini beberapa hari distribusi, bandar lokal juga distribusi terakhir ini ya. SBMA dia netral, yang beli ada GR, YPDHXL, dan jualan BK, SQ, AZLG. Untuk SBMA sendiri, nah kejadian ya. Kejadian. Jadi ini yang saya takutkan sebenarnya. SBMA ini kalau seperti ini saya agak trauma dengan Antam. Ya, dengan Antam. Dimana ada target-target penurunan itu yang akhirnya tercapai di saham ini gitu. Saya ambil contoh ini di sini ya. Volume spike-nya. Jadi drop terdekat. Nah, ini ya 172 terdekat. Paling jauhnya ini dia kalau kita ngomong ini pull ya, cukup jauh. Kita ambil lurus ini udah ke 89. Nah, ngeri ya. Jadi kalau Antam Bapak Ibu coba cari video saya yang lama, Antam itu juga saya udah kasih target penurunan dan itu semua tercapai dan ya sampai ke harga sekarang gitu ya. 1000 berapa kemarin, 500-an itu sempat ya gitu. Jadi dari harga 2800-an. Jadi agak mengerikan memang untuk SBMA. Dia harus bisa naik lagi ya, at least, atau enggak dia membal di sini ya, membal di 206 ini. Dia harus bisa naik lagi pelan-pelan ke atas kalau ini nggak mau confirm gitu. Karena ini ya kita anggap ini dia masih di support terdekatnya sama seperti sebelumnya ya. Jadi masih ada potensi untuk double bottom dari atas arahnya. Seperti itu untuk SBMA. Lanjut saja ada Arto. Arto ditutup di harga 5675 dan perubahan harga positif 24,73%. Lihat dari volume, ini spike, volumenya bandar asing belum kelihatan tapi harusnya hijau, bandar lokal juga hijau ya. Arto dia di big akumulasi, yang beli ada AK, AZ, LG, AI, yang jualan YP, CC, PD, XL, XC, yang jualan retail, yang beli ada bandar semua. Ya, jadi bandar-bandar beli, retailnya jualan. Nah, untuk Arto sekarang kondisinya adalah dia menguji neckline dari double bottom. Oke, dia jelas ini datang dari atas ke bawah. Nah, ini datang gini. Oke. Nah, apakah dia bisa break? Ini yang perlu konfirmasi. Oke. Pas di next resist 7000. Ya, jadi kalau Arto besok berhasil break dari 5000 ya 5800 lah ya, 5800, Arto ini potensi ke 7000 seperti itu ya. Jadi ini juga kemarin dia ada gap, mudah-mudahan nih runway gap ya, karena ini volume good banget. Jadi ini cukup jauh gapnya ya, dia di bawah, ini gapnya tebel sebenarnya. Gap ini tebel. Jadi kalau Bapak Ibu bilang apakah itu gap Pak, ya kalau menurut saya ini gap, tapi kalau menurut Bapak Ibu nggak gap ya nggak masalah, karena ya kayak gini sering ditutup ya, saya sudah sering analisa. Jadi ini gap ya cukup lebar, harus hati-hati. Dan ini pasti resist, kalau besok dia ternyata nggak jebol ya harus hati-hati ya untuk Arto. Tapi kalau jebol target terdekat ke 7000 untuk Arto. Oke, selanjutnya ada IATA. IATA ditutup di harga 140 dan berubah harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, dia tipis di bawah volume MA. Bandar asing ini beberapa hari udah entry, bandar lokal ada entry, terakhir jualan. IATA dia di normal distribusi, yang jualan HP, LG, EPCP, yang beli ada BQ, GR, SQ, AZ. Baik, untuk IATA sendiri ini kemarin dia punya penan break dan sudah tercapai lagi, langsung ketarik membal. Oke, ini bisa entry apa enggak ya? Menurut saya sih bisa-bisa aja. Kenapa ya? Karena ini area support, kalau misalnya mau cut loss di mana? Cut loss kalau mau di atas sebenarnya di bawah 130, karena udah 2 kali nih dia nyentuh 130 di membalin. Tapi kalau nggak mau terlalu dalam ya bisa cut loss di bawah 137 atau 133 seperti itu ya. Dan kalau misalnya memang nyentuh area situ ya coba aja entry, karena sering ada tarikan
naik. Terus habis itu jualnya di mana Pak? Ya jualannya pas arah rounding naik. Itu. Ya ini arah rounding naik. Jadi ini sideways dengan potensi triple bottom sebenarnya. Ya, potensi triple bottom. Nah, ya dari atas satu, nah dia sempat break fake out, gagal, ya gagal. Terus dua, nah ini ketiga. Nah, memang ini agak ngeri juga ya. Biasanya itu kan kita dari bawah naik sideways, terus dia drop, terus dia gini, terus naik, ya kan. Nah jadi kalau ini IATA ada potensi seperti kita mirror aja, kita balik dari atas ke bawah, ya, terus sideways, dia fake out, terus naik sideways. Nah ini ada saatnya nanti mungkin seperti ini, terus dia jebol. Ya, ada potensi seperti ini. Jadi harus hati-hati untuk di IATA. Kan biasanya kalau kita kayak kemarin PNLF, panin gitu ya, kita coba geser dikit ya. Jadi ini mereka, sorry ya, gambaran aja. Ini PNLF tuh kita gini ya, ada fake out di sini ya, terus habis itu gini naik ini. Nah ya, nah ini tinggal kita mirror aja ya, kita mirror bentukannya seperti ini. Jadi harus hati-hati ya, atau nanti dia break ya, terus habis itu dia naik uji ke sini, nggak kuat, baru turun ke bawah seperti itu ya untuk IATA. Jadi tetap hati-hati. Demikian untuk analisa video kali ini Bapak Ibu. Terima kasih bagi yang sudah terus mensupport channel Stock Dictionary, dan semoga bermanfaat ilmu dan sharing saya gitu ya. Dan saya juga minta tolong untuk kalau diingatkan apabila memang ada kesalahan ya, kekurangan, monggo diingatkan biar kita bisa improve lebih baik lagi ya. Dan saya juga mohon maaf bagi yang ternyata sudah join dan kurang puas ya, karena memang ini juga saat ini ya kondisinya ini kan karena masih free dan memang saya ada kesibukan lain, jadi mohon maklum ya, mohon maklum. Nanti akan ada saatnya mungkin momentum di mana grup ini mungkin akan ada premiumnya, tapi jangan khawatir bagi yang sobat Stock Dictionary dari lama, dari awal, akan ada privilege dari saya untuk Bapak Ibu yang dimana akan lifetime, gak usah perpanjang lagi, khusus buat Bapak Ibu semuanya. Seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.